Mi? Jadi kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mari kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita berada di tempat ini yang penuh dengan cahaya terang benderang. Kemudian pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang gangguan menstruasi oleh kelompok 4, di mana kelompok 4 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Puspitasari dengan stambuk 165, kemudian ada teman saya Mulia Arvita dengan stambuk 159, dan Nabila Salsabila Yusuf dengan stambuk 151. Sebelum kita beralih pada gangguan menstruasi, sebelumnya kita harus tahu apa itu menstruasi. Jadi menstruasi ini merupakan proses peluruhan dinding rahim atau keluarnya darah dari dinding rahimnya kita, di mana menstruasi ini terjadi secara siklus atau berulang-ulang. Ya, kemudian di sini ada siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini yang pertama disebut siklus menstruasi itu sendiri. Nah, pada siklus menstruasi ini terjadi ketika hormon estrogen dan progesteronnya ini berada pada kadar terendahnya. Kenapa? Karena estrogen dan progesteron ini berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Jadi ketika estrogen dan progesteron itu berada pada kadar terendahnya, maka dinding rahim tersebut akan luruh atau yang biasa kita sebut menstruasi. Kemudian yang kedua ada fase folikuler. Kenapa disebut fase folikuler atau proliferasi? Karena pada fase ini akan dibentuk yang namanya FSH. Apa itu FSH? Jadi FSH itu merupakan follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini yang akan berfungsi untuk mematangkan folikel yang akan menjadi calon ovum. Itu yang bulat kecil itu yang namanya folikel. Kemudian fase berikutnya itu fase ovulasi atau fase pembuahan. Nah, pada fase ini folikel yang sudah dimatangkan oleh FSH tadi akan mengeluarkan yang namanya ovum. Itu yang berbentuk pecah keluar bulat, itu yang namanya ovum. Nah, kemudian ketika ovumnya sudah keluar, nah folikelnya ini akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini apa? Jadi corpus luteum ini merupakan mayat yang disebut dengan mayat yang berfungsi untuk menghasilkan yang namanya hormon progesteron. Kemudian fase luteal. Nah, pada fase luteal ini akan memberikan feedback atau feedback negatif, sehingga progesteron itu kan dia akan menghambat produksi dari FSH. FSH itu kan tadi untuk mematangkan folikelnya. Jadi ketika dihambat folikelnya tidak matang, maka tidak akan terjadi yang namanya fase pembuahan. Folikelnya tidak matang. Kenapa begitu? Karena kan tadi ovumnya masih berada di tuba falopi. Jadi FSH-nya ditekan supaya tidak memproduksi lagi, begitu. Next. Nah, sekarang kita beralih pada gangguan menstruasi. Nah, gangguan menstruasi ini merupakan kondisi ketika siklus menstruasinya kita ini mengalami kelainan. Kenapa bisa kita sebut mengalami kelainan? Karena dia berada di luar siklus normalnya. Nah, siklus normal menstruasi ini yaitu 21 sampai 35 hari dan terjadi pendarahannya itu dari 3 sampai 7 hari.
Nah, kemudian ada klasifikasi gangguan menstruasi. Nah, di sini ada yang namanya dysmenorrhea. Jadi dysmenorrhea itu apa? Dysmenorrhea itu juga disebut dengan nyeri haid. Jadi biasa kita ada yang nyeri haid yang sakit sekali. Itu bisa juga kita lihat gangguan terjadi adanya gangguan pada menstruasinya kita. Nah, pada dysmenorrhea ini terbagi jadi dua, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Nah, pada dysmenorrhea primer ini dia terjadi gangguan pada anatomis tubuhnya kita. Sedangkan pada dysmenorrhea sekunder ini pada dysmenorrhea primer ini tidak ada kelainan pada anatomisnya, sedangkan pada dysmenorrhea sekunder itu terjadi kelainan anatomis, sehingga kita perlu waspada, kita perlu cek apakah dysmenorrhea ini termasuk dysmenorrhea primer atau sekunder. Nah, kemudian yang kedua ada menorrhagia. Nah, pada menorrhagia ini siklus menstruasinya normal, tapi jumlah darah haidnya yang banyak. Jadi bagaimana caranya kita cek kalau kita ini darah haidnya di luar dari batas normalnya? Nah, batas normalnya itu biasa kita ganti pembalut itu kan 3-6 kali per harinya atau 30-80 mili. Jadi ketika kita sudah mengganti pembalut dalam 1-2 jam, maka itu kita bisa waspadai kalau kita mengidap penyakit yang namanya menorrhagia gitu. Kemudian ketika menorrhagia itu kan tadi jumlah darahnya banyak, pasti ada juga yang darahnya sedikit. Nah, yang darahnya sedikit itu namanya hipomenorrhea. Kemudian kita lanjut pada oligomenorrhea. Oligomenorrhea itu apa? Jadi oligomenorrhea itu merupakan siklus menstruasinya kita sangat panjang, lebih dari 35 hari. Jadi kalau kita haid lebih dari 35 hari, maka pasti darahnya kita sedikit, maka kita akan lebih jarang untuk haid. Kemudian polimenorrhea itu dia kebalikan dari oligomenorrhea. Jadi kita lebih sering haid, di mana haidnya kita itu siklusnya kurang dari 21 hari. Nah, kemudian selanjutnya metorragia. Nah, metorragia ini merupakan pendarahan yang terjadi di luar masa haidnya kita. Nah, metorragia ini juga terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Nah, pada remaja ini biasanya terjadi metorragia atau pendarahan di luar haid itu karena adanya gangguan hormonal. Sedangkan pada wanita yang sudah tua atau yang sudah menikah itu biasa terjadi karena ada keganasan pada serviksnya atau luka pada serviksnya. Lanjut. Nah, ini etiologi atau penyebab-penyebab dari gangguan menstruasi. Yang pertama ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Kemudian ada gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian stres, biasanya itu kalau bertanya ke dokter, datang ke dokter, kenapa gangguan menstruasinya itu tidak normal atau terganggu, biasanya pasti ditanya enggak banyak berpikir biasanya karena begitu, karena stres. Kemudian ada karena gangguan kelenjar tiroid, kemudian berhenti mengonsumsi pil kontrasepsi. Nah, kemudian patofisiologi dari gangguan menstruasi ini terjadi karena ada gangguan dari regulasi hormonalnya. Nah, di mana di sini itu melibatkan hipotalamus, melibatkan hipofisis anterior, kemudian juga melibatkan ovarium dan endometrium. Nah, pada dysmenorrhea primer ini dia terjadi karena prostaglandinnya dan leukotrien di dalam rahimnya kita itu meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena itu asam arakidonatnya tinggi. Nah, ketika prostaglandinnya meningkat, maka akan memicu yang namanya kontraksi rahim. Kenapa? Karena terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, ketika menyempit pembuluh darahnya, maka akan terjadi hipoksia rahim atau rahimnya akan kekurangan oksigen. Nah, kemudian yang akan memicu nyeri haid. Lanjut. Nah, kemudian pada amenorrhea ini itu tadi hipotalamus,
hipofisis anterior, ovarium, dan endometrium yang terlibat dalam patofisiologi ini. Nah, pada amenorrea ini terjadi gangguan pada hipotalamus itu sendiri ataupun kelenjar pituitari ataupun ovarium dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa terjadi gangguan itu? Karena itu tadi ada seperti stres, penurunan berat badan, olahraga yang berlebihan dan sebagainya. Maka terjadi ketika organ-organ tersebut terganggu cara kerjanya, maka tentunya pasti akan terganggu juga pada menstruasinya kita. Nah, kemudian ini patofisiologi pada heavy menstrual bleeding atau pendarahan yang berlebihan pada saat menstruasi. Nah, ketika pendarahan berlebihan ini terjadi ketika gangguan pada sistem reproduksi wanitanya seperti hormonnya atau struktur uterusnya, kemudian karena pembekuan darahnya juga. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena di sini ada ketidakseimbangan dari peluruhan endometriumnya, sehingga bisa menyebabkan pendarahan yang banyak. Kemudian ketika terjadi pendarahan yang banyak, maka di sini bisa terjadi penyakit-penyakit lain seperti anemia, kelelahan, pusing, rasa berdebar yang berlebihan, serta sesak nafas. Kemudian kita masuk pada terapi dari gangguan menstruasi ini itu sendiri, di mana di sini ada obat-obat yang kita gunakan pada gangguan-gangguan menstruasi seperti amenorrea. Nah, obat yang kita gunakan itu dari golongan obat estrogen, kemudian ada pil KB kombinasi, kemudian ada agonis dopamin. Di mana contoh obatnya itu teman-teman bisa lihat di situ ada ethinyl estradiol patch, di mana dia di sini bekerja dengan menggantikan defisiensi. Defisiensi itu apa? Defisiensi itu kekurangan estrogennya. Jadi dia bekerja dengan menggantikan estrogen yang kurang tersebut. Gitu. Kemudian kontrasepsi hormonal kombinasi, di situ contoh obatnya seperti ethinyl estradiol dikombinasikan dengan progestin, di mana mekanisme kerjanya ini dengan langsung dia menstabilkan hormon estrogen dan progesteronnya, sehingga regulasi menstruasinya itu membaik. Kemudian ada agonis dopamin seperti bromokriptin. Nah, obat ini dia bekerja dengan menurunkan prolaktin, GnRH-nya meningkatkan dan memperbaiki dari FSH-nya, sehingga menstruasinya juga kembali normal. Kemudian pada penyakit selanjutnya seperti oligomenorrea, kita juga bisa gunakan pil KB kombinasi. Kemudian kita gunakan juga anti diabetik di guanis seperti metformin. Nah, di mana metformin ini mekanisme kerjanya yaitu dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan androgen, maka ovulasinya akan membaik. Nah, kemudian selanjutnya ada antifibrinolitik atau asam tranexamat obatnya, di mana mekanisme kerjanya dia dengan menghambat fibrinolisis. Kenapa perlu dihambat? Karena fibrinolisis ini dia akan dapat menyebabkan pendarahan. Dia yang menyebabkan pembekuan darah terus dia encerkan darahnya. Nah, kenapa dihambat? Supaya itu pendarahannya tidak berlebihan. Jadi perlu kita hambat itu fibrinolisisnya tadi. Nah, kemudian ada golongan NSAID seperti ibuprofen. Kenapa kita pakai itu? Karena kan tadi di patofisiologinya ada yang vasokonstriksi. Nah, jadi kita perlu itu untuk menghambat COX-nya sehingga prostaglandinnya turun dan pendarahan nyerinya berkurang. Kemudian ada juga kita bisa gunakan obat hormonal iud seperti levonorgestrel iud, di mana dia ini bekerja dengan menipiskan endometrium atau dinding rahimnya kita, sehingga darahnya itu pendarahannya akan lebih sedikit. Itu kombinasi hormonal sudah tadi ya. Kemudian ada non farmakologi seperti kompres hangat, NSAID juga sudah. Saya rasa itu saja. Kemudian lanjut.
Nah, ini yang secara yang tadi yang spesifiknya untuk penyakit seperti ini kita bisa gunakan obat ini. Lanjut. Kemudian kita akan masuk pada tata laksana dari gangguan menstruasi. Nah, pada tata laksana ini yang pertama pada penyakit dysmenorrhea. Nah, kita obati dulu secara non farmakologi dengan kompres hangat. Jika efektif, maka itu yang kita lanjutkan. Jika tidak efektif, maka bisa kita gunakan obat-obat seperti NSAID. Kemudian kita lihat lagi apakah dia efektif atau tidak. Jika efektif kita teruskan, dan jika tidak efektif bisa kita beri dengan CHC atau yang kombinasi, pil KB kombinasi tadi. Diberikan selama 2-3 siklus. Kita lihat lagi apakah efektif atau tidak. Jika efektif maka kita lanjutkan, dan jika tidak efektif maka kita bisa beri depo MPA atau LNG-IUS. Apa itu? Jadi depo MPA itu yang biasa kita kenal dengan pil suntik, pil KB suntik. Itu depo MPA. Sedangkan yang LNG-IUS itu yang iud, yang hormonal iud yang dipasang di rahim. Nah, kemudian ini pada amenorrhea. Nah, pada tata laksana amenorrhea ini kita lihat apakah dia tes kehamilannya negatif atau tidak. Kemudian pada kasusnya kita lihat apakah dia mengidap anoreksia. Ya, jika dia mengidap anoreksia maka terapi yang bisa kita lakukan yaitu kita turunkan kita olahraga yang olahraganya kita kurangi. Kemudian untuk berat badannya kita tingkatkan. Jika efektif maka kita teruskan, dan jika tidak efektif maka bisa kita beri terapi hormonal seperti pil KB kombinasi tadi. Kemudian kita lihat lagi penyebab yang lain. Jika penyebabnya karena hiperprolaktinemia maka kita bisa beri dengan agonis dopamin. Kemudian jika disebabkan oleh PCOS, kemudian mau dilihat apakah dia mau segera hamil atau tidak. Jika mau segera hamil, maka bisa kita tata laksananya yaitu di penurunan berat badan dan CHC. Jika ingin segera hamil, maka kita bisa beri dengan letrozol. Kemudian jika penyebabnya kita tidak ketahui, maka bisa kita berikan dengan progestin lain. Nah, ini yang pendarahan berlebih tadi. Nah, pada pendarahan berlebih ini kita lihat apakah dia menggunakan kontrasepsi. Jika tidak, maka kita beri dengan NSAID, dan jika iya, maka kita berikan dengan CHC atau iud yang hormonal tadi. Kalau kita beri NSAID kemudian efektif, maka terapinya kita lanjutkan. Jika tidak, maka bisa kita beri dengan asam tranexamat atau progesteron selama 21 hari. Kita monitoring kembali apakah efektif atau tidak. Jika efektif, kita lanjutkan, dan jika tidak, maka kita beri dengan pil KB kombinasi atau CHC dan atau iud hormonal. Kemudian tadi yang ketika dia menggunakan kontrasepsi, itu kita beri dengan CHC atau LNG-IUS. Jika efektif kita lanjutkan, dan jika tidak efektif maka kita beri dengan CHC yang lain seperti progestin yang lain. Kemudian kita lihat lagi apakah efektif atau tidak. Jika tidak efektif maka kita lakukan operasi pada endometriumnya.
Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan pada penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok 4 atau kelompok kami. Kami kembalikan kepada audiens. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sekira tidak ada yang ingin bertanya. Iya. Kami persilahkan kepada kelompok. Ini mic ya. Mic. Tidak mau aja dulu bertanya. Ada tadi mau bahas amenorrhea kah? Yang klasifikasi gangguannya? Iya. Oh, pada klasifikasinya ada. Tidak ada. Meto. Amenorrhea. Tidak ada tuh. Tidak ada. Iya, sampaikan. Ada di situ. Enggak apa-apa sih, kan itu menyangkut gangguan juga. Ya, perkenalkan nama saya Nadira dengan stambuk 163. Begini, kan ada sepupuku itu seumuran saya Ji. Terus mau dikasih menikah, cuman ternyata dia tidak pernah haid darinya. Ya, itu darinya tidak pernah haid. Nah, pertanyaanku, apakah itu masuk di klasifikasi gangguan menstruasi atau tidak? Dan bisa dijelaskan apa penyebabnya itu, kenapa dia ndak haid ki? Dan kalau misalnya kan mau dikasih menikah tapi dia ndak haid, kalau misalnya begitu bisa jika hamil atau tidak? Kasih. Ya. Baik, terima kasih Nadira atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi dia seumurannya kita, tapi tidak pernah haid, tidak haid. Nah, itu apakah termasuk klasifikasi dari gangguan menstruasi? Jadi jawabannya ya. Dia disebut dengan amenorrhea. Nah, amenorrhea ini terbagi jadi dua. Yang tidak pernah haid sama sekali dari kecil, atau yang sudah pernah haid tetapi berhenti selama 3 bulan berturut-turut. Nah itu jadi apa penyebabnya tadi pertanyaannya ya? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu bisa terjadi karena ada gangguan memang dari hormonalnya, misalnya tidak terbentuknya rahimnya atau tidak ada lubang vaginanya itu. Iya, sehingga itu hormonalnya tidak bekerja secara normal begitu. Jadi harus diperiksa memang itu. Jadi terus bagaimana kalau dia mau dinikahkan terus tidak haid, tidak pernah haid, apakah bisa hamil? Itu jadi itu kan menstruasi dia merupakan proses dari itu juga pembuahan. Nah, terus kalau tidak menstruasi, nah menstruasi itu kan ketika dinding rahimnya tadi yang menebal kemudian meluruh. Nah, ketika dia tidak menstruasi berarti tidak terjadi itu penebalan dinding rahim. Nah, kalau tidak terjadi penebalan dinding rahim, itu kan penebalan dinding rahim untuk persiapan kehamilan. Nah, terus berarti kalau tidak menstruasi maka kemungkinannya akan susah mengalami kehamilan. Apakah dia bisa hamil atau tidak? Itu harus periksa ke dokter, harus diperiksa dengan cara USG begitu. Saya kembalikan ke penanya. Itu USG harus check up langsung ke dokter, harus cek. Kecil dari pertama memang tidak pernah tuh. Iya, itu. Baru seumuran Ki. Iya. Hah? Iya itu Mi. Iya, kalau memang tidak terbentuk rahimnya begitu. Itu penyebabnya. Tidak. Nah, itu nanda ditahu penyebab pastinya apa. Jadi harus USG, harus memang ke dokter. Iya. Oke. Apakah yang lain ada yang bertanya? Iya, Rindu silahkan. Tabe, saya Rindu dengan stambuk 168. Di sini saya ingin bertanya,
Semisal ada ini, dia tuh dulu sempat haid, tapi kemudian dia haidnya jadi tidak teratur, kayak semisal hampir setengah tahun tidak haid, tapi dia tidak merasakan adanya nyeri atau keluhan apapun. Apakah itu perlu diobati atau tidak? Dan semisal dia memilih untuk tidak mengobati karena dia tidak merasakan dia ada yang menghambat aktivitasnya, apa kira-kira efek yang akan dia dapatkan? Tapi saya kembalikan ke pemateri. Baik, bismillah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rindu. Tadi perkenalkan saya Stambuk 159. Jadi pertanyaan tadi tidak pernah haid, tapi selama setengah tahun tidak pernah lagi haid dan tidak melakukan pemeriksaan karena merasakan tidak ada nyeri, tidak terganggu. Nah kan tadi sebenarnya itu perlu adanya pemeriksaan karena adanya gangguan menstruasi itu bukan hanya dilihat dari apa nyeri yang kita rasakan, tapi dilihat dari siklus menstruasi tak. Kalau memang itu melebihi dari siklus normalnya, berarti itu memang ada kelainan dan perlu memang dilakukan pemeriksaan. Bukan dilihat dari apakah ada gejala yang kita rasakan atau tidak. Terus pertanyaan keduanya tadi apa? Mengganggu aktivitasnya, apa efek yang bakal didapat? Efeknya pasti ke depannya. Efek ke depannya untuk susahnya terjadi pembuahan pematangan dan atau nanti bisa sampai PCOS, sindrom PCOS. Kanker ovum dan lain-lain. Makanya perlu pemeriksaan. Iya, penyakit yang malah ganas. Harusnya memang dicurigai terjadi kelainan, bukan karena tidak ada nyeri dirasakan. Karena selama setengah tahun Milo ini biasa saja orang kalau misal lewat telat 1 minggu saja pasti kayak was-was Miki, apalagi ini yang selama itu. Jadi perlu memang dilakukan pemeriksaan ya demi kesehatan wanita ke depan dan keturunan. Misal USG itu kan dari penanganan pertamanya di USG, tapi kalau setelah USG apakah bisa jihad sebenarnya ini atau tidak? Nah itu tergantung hasil USG-nya, apakah betul dia itu rahimnya, kan itu dia penyebabnya itu yang tadi. Ada kelainan dikarenakan umur yang harusnya kita sudah puber, belum haid sama sekali. Itu jadi dilihat lagi sama hasil pemeriksaannya bagaimana, begitu. Sama ini juga setahu kalau semisal di USG kita mau isi ini haid itu dokter nanti bisa kasih pil untuk merangsang haidnya. Jadi dari itu misalnya dari dokter supaya bisa haid. Oke, saya kira sesi diskusi dari kelompok kami sudah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan.